Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Pagi bersama saya Yasmin Atania dan rekan saya Breman Atenaya. Pemirsa, informasi berikutnya, membawa setengah ton sabu, nelayan Iran ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Indah Kiat, Merak, Banten. Petugas bea cukai memeriksa kapal nelayan berbendera Iran yang dicurigai gerak-geriknya saat bersandar di Pelabuhan Indah Kiat, Merak, Banten. Setelah diperiksa dengan anjing pelacak, petugas bea cukai menemukan setengah ton sabu yang disembunyikan dalam 15 karung. Petugas juga mengamankan 8 orang ABK warga negara Iran yang langsung dibawa ke kantor bea cukai Jakarta. Pesta miras oplosan oleh pelajar dan mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menelan 3 korban jiwa. Selain 3 korban tewas, pesta miras oplosan juga menyebabkan 2 korban lainnya kritis dirawat di rumah sakit. 2 mahasiswa dan 3 pelajar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menelan 3 korban jiwa. Selain itu, 2 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit Tajudin dengan kondisi mual serta muntah-muntah. Sebelumnya, ke-5 korban menggelar pesta miras oplosan di salah satu rumah kos di Jalan San Rangrang 7 di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Saksi yang kita sudah periksa 2 orang yang menemukan korban di tempat kos. Pemirsa, seorang suami lempar istrinya ke laut dari atas kapal feri dari Merak ke Bekauheni, Lampung. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Inilah video yang viral di media sosial. Diduga seorang suami tega melempar istrinya sendiri ke laut dari atas kapal saat berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Dermaga 2, Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Beruntung korban tidak sampai tercebur ke laut karena tangan korban masih dapat meraih pegangan besi teralis kapal dan kemudian ditolong oleh petugas kapal. Melihat kejadian itu sontak membuat para penumpang lain yang berada di sekitar lokasi kejadian langsung berlari mengamankan pelaku. Dari hasil penyelidikan sementara tim kepolisian Polres Lampung Selatan, berdasarkan keterangan dari petugas kapal, sang pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan dan kasus ini akan diselesaikan secara internal. Namun, tim kepolisian tetap melakukan pembuktian melalui proses penyelidikan. Pelaku penusukan anggota Satpol PP di kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat terancam hukuman 5 tahun penjara. Pelaku mengaku tersulut emosi lantaran termos es miliknya pecah karena terjatuh saat ditertibkan petugas. Inilah detik-detik perkelahian sengit antara pedagang kopi keliling dengan 2 petugas Satpol PP yang berujung pada penusukan di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat yang terekam kamera warga dan viral di media sosial. Setelah terlibat aksi baku hantam, pelaku penusukan dengan berbekal gunting sebagai senjata akhirnya berhasil dilumpuhkan ketika dilerai seorang pengemudi ojek online. Usai ditangkap, Abdurrahman, pemuda yang berprofesi sebagai pedagang kopi keliling ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas ke ruang pemeriksaan Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Kapolsek Metro Menteng AKBP Samian, keributan dipicu salah paham saat petugas Satpol PP menghalau pedagang kaki lima yang akan berjualan di sekitar Bundaran HI. Pelaku yang telah terbakar emosi akhirnya terlibat keributan dengan petugas Satpol PP hingga salah seorang petugas mengalami luka tusuk. Kronologisnya, pada saat anggota Satpol PP memang dapat floating di titik atau di lokasi tersebut, tugas utamanya melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang mangkal. Kemudian pada saat dilakukan penertiban, disitulah ada kesalahpahaman dan kemudian terjadi penyerangan pada petugas Satpol PP. Sementara pelaku mengaku emosi lantaran termos es miliknya pecah karena terjatuh saat ditertibkan. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman dengan memeriksa pelaku dan rekan korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, jungto pasal 112 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, oknum Kades di Kabupaten Nias Selatan terancam hukuman 5 tahun penjara setelah melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Aksi bejat pelaku telah dilakukan berulang kali. Dengan janji memberi pekerjaan kepada korban pada Desember 2022 lalu, Kepala Desa Awoni, Kecamatan Idanotai, Kabupaten Nias Selatan, Amare, berumur 35 tahun, ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan memperkosa salah satu warga yang masih di bawah umur. Aksi bejat pertama kali dilakukan dengan memaksa dan mengancam korban di rumah yang merupakan kantor desa. Setelah itu, Kades memberi 1 unit ponsel Android sebagai hadiah dan pil KB guna mencegah kehamilan. Berulang kali diperkosa, janji tak kunjung ditepati sang Kades. Korban bercerita kepada orang tua dan melaporkan Kades ke Polres Nias Selatan. Mengiming-imingi korban anak di bawah umur tersebut untuk melakukan katakan pencabulan, ya, dengan iming-iming akan dijadikan karyawan ataupun tenaga harian lepas di kantor desa. Di hadapan penyidik, Kades mengakui perbuatannya dengan pasal 293 KUHP, ancaman 5 tahun penjara. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, Ainus melaporkan. Pemirsa, 3 anggota polisi terdakwa dalam kasus tragedi Kanjuruhan dituntut jaksa penuntut umum 3 tahun penjara. Menurut jaksa, ketiga terdakwa terbukti melakukan kesalahan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, serta menyebabkan orang lain menderita luka berat. Jaksa penuntut umum membacakan nota tuntutan terhadap 3 anggota polisi yang menjadi terdakwa dalam tragedi Kanjuruhan. Ketiga terdakwa tersebut adalah AKP Hasdarmawan dan Ki 3 Brimob Polda Jatim, Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kabag Ops Polres Malang, serta AKP Bambang Sidik Ahmadi, Kasat Samapta Polres Malang. Ketiga terdakwa disidang secara bergantian. Dalam tuntutannya, JP menyatakan ketiga terdakwa terbukti melanggar pasal 359 KUHP, pasal 360 ayat 1 KUHP, dan pasal 360 ayat 2 KUHP. Menurut jaksa, ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, serta menyebabkan orang lain menderita luka berat. Karena itu, JPU menuntut ketiga terdakwa selama 3 tahun penjara. Sebagaimana di dalam dakwaan kumulatif dalam surat dakwaan nomor PDM 225/M-5-20/2/12/2022 2. Menyatakan pidana penjara terhadap terdakwa Bambang Sidik Ahmadi selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Sementara itu pihak terdakwa bersama tim kuasa hukumnya akan melakukan pembelaan atau pledoi dalam sidang yang akan digelar pekan depan. Dari Surabaya, Hari Tambayong, Ainus melaporkan. Majelis Hakim memvonis Irfan Widianto 10 bulan penjara dalam kasus obstruction of justice pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat. Mantan Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidu Barreskrim Polri AKP Irfan Widianto divonis pidana 10 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Irfan terbukti ikut serta melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan perkara pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Sebelumnya, tangis ibu terdakwa Irfan Widianto pecah di ruang sidang jelang pembacaan vonis kasus obstruction of justice pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sang ibu memeluk erat Irfan sambil menangis dan sementara sang ayah terus mendampingi serta menenangkan ibunya yang menangis dan berharap anaknya dapat kembali bertugas sebagai anggota polisi.
Di hari yang sama, terdakwa obstruction of justice lainnya, Baikuni Wibowo, divonis 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 2 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Baikuni dinyatakan bersalah dan terbukti membuka menyalin isi DVR CCTV yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo. Opinion dalam musyawarah majelis. Vonis yang sama juga dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa obstruction of justice lainnya yakni Cuk Putranto. Cuk divonis 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Vonis juga lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 2 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Cuk dinilai turut serta dalam perintangan penyidikan dengan menghapus dan menyalin isi DVR CCTV ke dalam hard disk milik pribadi. Sejumlah Rp5.000. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Jusuf Kalla menjenguk Kapolda Jambi yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Jakarta. Kondisi Kapolda Jambi terus membaik pasca menjalani operasi. Didampingi Kepala Rumah Sakit, Wakil Presiden Indonesia 2014 hingga 2019 Jusuf Kalla mendatangi gedung promoter Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dirinya masuk ke kamar rawat inap untuk melihat perkembangan kondisi Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono bersama ajudannya yang tengah menjalani perawatan. JK berharap agar keduanya dapat segera pulih dan bisa bertugas kembali. Mendapat kunjungan tersebut, keduanya nampak senang. Saat ini kondisi Kapolda Jambi terus membaik pasca menjalani operasi pada tulang belakang dan tangan. Diketahui Kapolda Jambi menjadi korban kecelakaan helikopter di Bukit Tamia, Muara Emat, Kabupaten Kerinci pada Minggu 19 Februari. Helikopter yang berangkat dari Bandara Sultan Taha Jambi dengan tujuan Bandara Depati Parbo mendarat darurat di Bukit Tamia akibat cuaca buruk. Jelang arus mudik 2023, Korlantas Polri melakukan survei jalur mudik di Tol Semarang-Surabaya. Pengecekan juga dilakukan di eksit Tol Solo-Ngawi, Jawa Timur untuk melihat kesiapan kantong parkir. Jelang operasi ketupat tahun 2023, Korlantas Polri melanjutkan survei jalur mudik di Tol Semarang-Surabaya. Tiba di Pos Lantas Cito, Surabaya, Korlantas Polri mendapatkan pemaparan dari Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes M. Taslim Hairudin terkait kesiapan mudik Lebaran 2023. Saat ini kondisi jalan tol di Jawa Timur sudah cukup baik dan bisa lebih dioptimalkan untuk ketersediaan infrastruktur dan pengamanan jelang mudik 2023. Selain itu, aparat kepolisian di daerah harus lebih tanggap dalam mengurai kemacetan yang terjadi saat mudik Lebaran 2023 nanti. Tadi kita rasakan memang ada beberapa yang memang harus diperbaiki sedikit, khususnya di daerah Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Itu ada jalan bergelombang dan itu juga sudah diketahui oleh Pak Yongki, teman-teman PUPR, dan akan dievaluasi, akan segera diperbaiki. Kemudian kita masuk Jawa Timur, alhamdulillah ya, karena kita lihat jalannya gelombangnya juga kurang segala macam ya. Kita rasakan ini udah bagus, tinggal kita nanti mempersiapkan pengamanannya ya. Pengecekan juga dilakukan di rest area kilometer 575B di eksit Tol Solo-Ngawi, Jawa Timur untuk melihat kesiapan kantong parkir. Sepuluh orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka akibat kericuhan di Wamena, Papua Pegunungan. Angus Pagi akan kembali usai jeda berikut.